Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan pendidikan Islam klasik pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Makalah ini disusun oleh yang pertama Putri Rahmawati dengan NPM 1904010008, yang kedua Dinar Arsa Era Adirian NPM 1904010012, yang ketiga Afif Arya Nur Latifah NPM 1904010025, yang keempat Anida Ulfitriani dengan NPM 1904010039. Baik, yang akan pertama kita bahas adalah mengenai pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan dan lembaga pendidikan itu dapat dikatakan berkembang dengan sangat baik dibandingkan dengan masa Khulafaur Rasyidin. Lembaga pendidikan pada masa Bani Umayyah itu bernama Kutab, dan keilmuan di masa ini dapat dibilang masih sangat sederhana, karena yang dipelajari itu masih mencakup membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, tentang akhlak dan olahraga. Pendidik pada masa itu tidak tertumpu pada pembelajaran Al-Quran. Di samping belajar menulis dan membaca, murid-murid juga mempelajari mengenai tata bahasa Arab, cerita-cerita Nabi, hadis, dan pokok agama. Ciri khas corak pendidikan Islam pada Umayyah sebagaimana diungkap oleh Lang Wulung. Yang pertama, bersifat Arab. Yang kedua, berusaha menguatkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Yang ketiga, prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa. Yang keempat, membuka jalan pengajaran bahasa-bahasa asing. Pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Metode pengajaran. Pengajaran yang diberikan kepada murid-murid dilakukan seorang demi seorang dan belum berkelas-kelas seperti sekarang. Mereka belajar dengan duduk bersila mengelilingi gurunya atau yang disebut dengan berholakoh. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan pada masa ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem pendidikan formal dan sistem pendidikan informal. Kurikulum dan materi pendidikan. Kurikulum madrasah dipengaruhi oleh politik pemerintahan. Pengajaran difokuskan kepada salah satu mazhab dari fikih dalam aliran Sunni. Metode pengajaran yang dilaksanakan di madrasah adalah iqra atau ceramah. Seseorang guru menerangkan dan menjelaskan kitab karangannya atau karangan orang lain yang dilengkapi dengan komentar atas karangan itu dan metode imla atau dikte. Perbandingan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, yang pertama, pendidikan sudah mulai maju dibandingkan zaman Rasulullah, yang ditandai dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, metode pendidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan belum sempurna. Hal ini dikarenakan pada masa Bani Umayyah merupakan masa awal-awal munculnya sistem pendidikan pada dunia Islam. Pendidikan pada masa Bani Umayyah juga belum dapat berkembang dikarenakan belum adanya perhatian dari khalifah. Bani Umayyah yang berdiri 90 tahun banyak digunakan untuk melakukan perluasan wilayah dan meredam berbagai gejolak pemberontakan. Keadaan ini membuat perhatian para khalifah Bani Umayyah terhadap pendidikan terbelah. Pada dinasti Bani Umayyah juga tidak semua ilmu dipelajari. Selanjutnya,
Pada masa Bani Abbasiyah, yang pertama sama-sama memiliki lembaga-lembaga pendidikan, metode pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, akan tetapi lebih maju dan bervariasi dibandingkan pada masa Bani Umayyah. Sistem pendidikan sudah maju, hal ini sejalan dengan puncak kejayaan Bani Abbasiyah. Selain itu, pendidikan pada dinasti Abbasiyah merupakan lanjutan dari sistem pendidikan pada Bani Umayyah. Adanya perhatian yang lebih dari Khalifah Abbasiyah. Hal ini dikarenakan Khalifah menyadari pentingnya arti pendidikan sebagai sendi-sendi kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu faktor maju atau mundurnya kehidupan suatu bangsa. Sistem pendidikan pada masa Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, sosial, keagamaan, dan politik yang stabil. Keadaan ini menjadikan atmosfer pendidikan yang lebih kondusif. Yang terakhir, hampir semua ilmu dipelajari dan dikembangkan, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.